Saat negara-negara ASEAN lain sibuk membangun liga atau mencari talenta lokal, Indonesia sudah punya cerita yang jauh lebih besar. Kita bicara tentang bagaimana pemain berdarah Garuda tidak hanya bermain tapi juga membuat klub-klub elit Eropa geleng kepala, dan yang lebih penting, membuat tetangga kita di ASEAN terkejut. Ini bukan lagi mimpi, ini kenyataan. Hari ini kita akan membahas 4 kisah luar biasa yang datang dari Italia, Prancis, dan Jerman. Kita akan melihat bagaimana talenta Indonesia jadi sorotan, bahkan sampai membuat pemain kelas dunia terkejut. Mari kita mulai dari Italia, salah satu liga paling ketat di dunia, Serie A. Nama Emil Audero, kiper tangguh berdarah Indonesia-Italia, kini benar-benar jadi sorotan besar di sepak bola Eropa. Klub barunya, Cremonese yang baru saja promosi ke Serie A, tiba-tiba menjelma jadi kuda hitam yang ditakuti lawan. Lawannya bagaimana tidak, tim yang seharusnya dipandang sebelah mata sebagai cauna bulan-bulanan, klub-klub besar, justru tampil solid dan belum terkalahkan di laga pramusim, bahkan berlanjut ke beberapa pertandingan awal musim. Dan di balik cerita hebat ini, berdirilah sosok Emil Audero di bawah Mister Gawang. Ia tidak hanya sekedar menjaga gawang, tapi menjadi dinding baja yang sulit ditembus. Bayangkan dalam laga debutnya menghadapi raksasa Italia, AC Milan di San Siro, Audero tampil luar biasa. Ia melakukan 4 penyelamatan krusial, yang membuat para penyerang Milan frustrasi. Hasilnya Cremonese sukses mencatat kemenangan mengejutkan 2-1 di markas. Lawan tak berhenti di situ dalam laga-laga berikutnya, seperti saat menghadapi Sassuolo. Audero kembali menunjukkan kelasnya. Meski sempat kebobolan, ia tetap sigap menghalau peluang berbahaya hingga memberi kesempatan rekan setimnya membalikkan keadaan. Bahkan ketika Cremonese ditahan imbang Hellas Verona, catatan clean sheet pertama. Audero musim ini menjadi bukti konsistensinya. Statistik pun bicara. Sejauh ini rata-rata penyelamatan Audero per laga membuatnya sejajar dengan kiper-kiper papan atas Serie A. Yang lebih menarik, Emil Audero bukanlah nama asing di Italia. Sebelum Besportin Cremonese, ia sudah pernah merasakan atmosfer Serie A bersama Sampdoria dan HK Juventus di masa mudanya. Pengalaman itu kini matang di usianya yang memasuki 28 tahun. Namun ada satu hal yang membuatnya istimewa. Darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Cremonese mungkin hanyalah tim promosi di atas kertas, tapi dengan keberanian mereka bertahan dan menyerang, ditambah kehadiran Emil Audero di bawah Mister Berikan kini menjelma jadi tim yang patut diwaspadai. Setiap laga yang mereka jalani bukan hanya soal meraih poin, tapi juga soal membuktikan kepada dunia bahwa mereka pantas berada di Serie A. Dan di setiap cerita itu, Emil Audero selalu menjadi tokoh utama. Jelas sudah, Emil Audero bukan sekedar kiper cadangan atau pelapis. Ia adalah tembok hidup, pemimpin lini belakang, sekaligus simbol kebangkitan Cremonese. Dan jika dia terus mempertahankan performa, luar biasanya bukan mustahil. Suatu hari nanti ia akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kiper terbaik berdarah Indonesia yang pernah tampil di liga-liga top Eropa. Kisah kedua dari Italia datang dari pemain yang sudah tak asing lagi bagi kita, Jay Itzes sebagai bek andalan timnas Indonesia. Jay baru saja mendapatkan tantangan besar di Serie A bersama klub barunya Sassuolo setelah sukses membawa timnya meraih kemenangan perdana musim ini melawan Lazio dengan skor 1-0. Kini tugas berat menantinya dalam laga melawan Lazio. Itzes bermain solid selama 90 menit penuh, membantu Sassuolo mencatatkan clean sheet dan mendapatkan nilai 7 dari media Italia Tutto Mercato Web. Namun perjalanannya tidak berhenti di situ. Pada pekan keempat Serie A, Sassuolo harus bertandang ke markas Inter Milan di Giuseppe Meazza. Di sana Jay Itzes diyakini akan mendapatkan tugas khusus dari pelatih Fabio Grosso untuk mengawal bomber mematikan Inter, yaitu Marcos Thuram dan Lautaro Martinez. Ini bukan tugas mudah, terutama karena Marcos Thuram kini memuncaki daftar top scorer, sementara Liga Italia dengan 3 gol. Tugas Jay Itzes adalah meredam pergerakan penyerang kelas dunia ini. Jika ia berhasil, ini akan menjadi bukti nyata bahwa kualitas pemain timnas Indonesia sudah berada di level elit. Serie A ini adalah ujian mental dan taktik, dan kita yakin Jay Itzes bisa menghadapinya dengan baik. Dari Italia kita terbang ke Prancis dan Jerman. Di sana ada kisah yang jauh lebih gila dan unik. Ceritanya datang dari klub Prancis Lille OSK, yang baru saja kedatangan pemain berdarah Indonesia, Calvin Verdong. Verdong mungkin belum sempat debut, tapi dampaknya sudah dirasakan oleh seluruh staf klub. Dalam hitungan hari akun Instagram resmi,
Lele yang semula punya 8.000 followers, kini tembus 1.000 followers. Lantas siapa yang jadi pahlawannya? Tentu saja kekuatan supporter Indonesia. Fans Garuda menyerbu akun mereka, memberikan dukungan dan membuat Lille menjadi klub yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Bahkan legenda sepak bola Perancis Olivier Giroud dikabarkan sampai bersorak dan takjub melihat dampak instan ini. Bayangkan seberapa besar kekuatan kita. Fans dari Thailand atau Vietnam, tidak mungkin bisa melakukan ini. Ini dia adalah bukti nyata bahwa fans Indonesia setara dengan kekuatan supporter Eropa. Mereka tidak hanya punya pemain, tapi juga punya basis fans yang militan dan luar biasa. Terakhir, mari kita lihat perbandingan yang mencengangkan. Tahukah kalian kalau harga pasar pemain berdarah Indonesia Kevin Dix jauh lebih tinggi dari kiper legendaris Bayern Munich dan timnas Jerman Manuel Neuer? Kisah Kevin Dix bahkan lebih spesial. Setelah bermain di Eredivisie, ia membuat sejarah dengan bergabung ke Borussia Mönchengladbach dan menjadi pemain keturunan Indonesia pertama yang berlaga di Bundesliga, kompetisi kasta tertinggi Jerman. Ini adalah pencapaian luar biasa. Data terbaru menunjukkan bahwa nilai pasar Kevin Dix mencapai angka fantastis. Sementara nilai New York yang sudah berumur 38 tahun, kini jauh di bawahnya. Ini bukan perbandingan biasa. Ini menunjukkan bagaimana talenta muda berdarah Indonesia, bahkan yang berposisi back, kini dihargai sangat tinggi di pasar Eropa. Ini adalah indikasi bahwa pemain dengan DNA Indonesia memiliki potensi besar dan masa depan cerah, sementara banyak pemain dari negara tetangga yang nilai pasarnya stagnan atau rendah, pemain kita justru meroket. Patah kisah ini membuktikan satu hal, era baru sepak bola Indonesia sudah dimulai. Kita tidak lagi hanya jadi penonton, tapi justru jadi bagian dari sejarah di kancah dunia. Mulai dari kiper tangguh yang jadi ancaman di Serie A, bek tangguh yang mengawal raja gol, pemain yang bisa membawa fans, Indonesia merajai media sosial klub Eropa, hingga pemain yang nilai pasarnya melampaui legenda, dan membuat sejarah di Bundesliga. Sekarang saya mau dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah negara ASEAN lain seperti Malaysia atau Thailand bisa melakukan hal yang sama seperti kita? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian bangga. Bagikan ke teman-temanmu dan subscribe agar tidak ketinggalan video keren berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda.